Halo para penonton semuanya. Video ini merupakan proyek untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 8 dengan membahas materi tentang pengolah data. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama, saya sendiri Sembari Irwan Dustohang dan 4 rekan saya yang bernama Muhammad Ropinur, Indriana Gultom, Cynthia Tambunan, dan Angin Dwi Putra Sinaga. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang apa sih itu data. Data merupakan hasil kumpulan informasi yang diperoleh dari pencarian atau pengamatan. Jika data telah diolah melalui penelitian lebih lanjut, maka data akan berubah menjadi kompleks. Saya akan melanjutkannya. Pengertian pengolah data. Aplikasi pengolah data ialah aplikasi untuk mengolah data menjadi sebuah informasi agar bisa ditampilkan dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan. Data yang dikelola dapat berupa kata, angka, simbol, maupun gambar. Berdasarkan cara pengoperasiannya, alat pengolah data dibagi menjadi dua, yaitu alat pengolah data manual dan alat pengolah data mekanik. Alat pengolah data manual ialah alat yang dioperasikan tanpa menggunakan mesin seperti sempoa, pulpen dan kertas, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan alat pengolah data mekanik ialah alat yang dioperasikan dengan menggunakan mesin seperti kalkulator, laptop, ataupun komputer. Fungsi pengolah data. Pengolah data memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama menyimpan data untuk diproses, yang kedua menyusun data, yang ketiga menampilkan hasil pengolahan data, yang keempat menjalankan perhitungan aritmatika dan logika, yang kelima membantu pengolahan data agar menjadi informasi, yang keenam mengambil program dan data atau input data, yang ketujuh menyimpan hasil akhir dari suatu pengolahan data. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mekanisme pengolah data. Data terdiri dari 3 bagian, yaitu input, data processing, dan output. Yang pertama, input. Input adalah tahap di mana memasukkan data awal yang ingin diolah pada alat pengolah data. Data awal ini bisa didapat dari beberapa sumber, seperti hasil survei, wawancara, atau riset pengamatan secara mandiri. Yang kedua, yaitu data processing. Pada tahap data processing, data akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, dengan tampilan yang lebih enak dilihat. Pengolahan yang dilakukan bisa berupa, namun tidak terbatas pada pengelompokan, penggabungan, penyusunan, dan penghapusan dan penyimpanan data. Yang terakhir yaitu tahap output. Tahap output adalah hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang dihasilkan bisa dalam beberapa bentuk seperti angka, teks, gambar, ataupun gabungan dari ketiganya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa macam aplikasi pengolah data. Macam-macam aplikasi pengolah data. Yang pertama ada Microsoft Word. Software ini adalah bagian dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk teks dan dokumen. Microsoft Word banyak digunakan orang mulai dari pelajar hingga pekerja. Aplikasi ini salah satu aplikasi yang wajib yang harus ada di laptop kantor. Yang kedua, Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan untuk memproses dan menganalisa data yang berupa angka. Di dalam aplikasi ini, kita bisa mengurutkan data, membuat tabel, membuat grafik, dan formula angka. Banyak sekali fitur yang bisa memudahkan kita untuk menganalisis data angka. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. PowerPoint biasanya digunakan sebagai media presentasi. Kita bisa membuat materi presentasi data berupa slide dengan template yang beragam. Yang keempat itu ada Microsoft Access. Aplikasi ini digunakan pada komputer relasional untuk mengolah data. Data yang bisa dibaca oleh aplikasi ini yaitu data yang memiliki format Microsoft Access, Microsoft Server, atau data yang mendukung penggunaan Oracle Database. Yang kelima ada ENOP Reader, adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan ENOP dengan fungsi membaca, mencetak, dan menandatangani dokumen dengan format Portable Document Format atau yang lebih dikenal dengan PDF. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan.
Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Yang keenam itu adalah FoxPro. FoxPro adalah sebuah sistem database manajemen yang berorientasi pada objek. Yang ketujuh itu MySQL. Adalah sebuah sistem manajemen data relasional dengan menggunakan model clean atau server. Yang kesembilan itu adalah PostgreSQL, yaitu aplikasi pengolah data ini berfungsi sebagai alat untuk membangun database server yang sifatnya open source. Yang ke-10 itu Oracle Database, merupakan aplikasi database gratis yang sudah cukup populer dan telah banyak digunakan individu ataupun kelompok yang fungsinya masih sama, yaitu untuk pengolah data. Demikian video penjelasan dari kami kelompok 8 materi pengolah data. Semoga apa yang kami telah jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.